Pemerintahan Donald Trump secara resmi mengundang diktator Rusia Vladimir Putin ke KTT G20 yang akan diadakan tahun ini di Miami, Amerika Serikat. Hal ini disampaikan hari ini oleh Wakil Menteri Luar Negeri Federasi Rusia Alexander Pankin. Namun selain dirinya, dalam beberapa minggu terakhir sudah cukup banyak sinyal bahwa pihak Trump benar-benar bisa mengambil langkah seperti itu. Utusan Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, hampir tidak pernah keluar dari Miami, tempat ia terus-menerus melakukan negosiasi dengan sahabat dekat Donald Trump, Stephen Witkoff, yang memaksakan perdamaian yang merugikan Ukraina. Selain itu, dalam beberapa hari terakhir, kita telah menyaksikan bahwa pihak Trump terus-menerus mencari alasan yang tidak masuk akal tentang mengapa mereka kembali memperpanjang pencabutan sanksi terhadap minyak Rusia. Lebih dari itu, diketahui bahwa Stephen Witkoff dan Jared Kushner kembali berangkat ke Moskow untuk bertemu dengan Putin. Jadi, mari kita bahas semua prasyarat tentang bagaimana pemerintahan Donald Trump berusaha menarik diktator Rusia Vladimir Putin ke pertemuan puncak paling penting di dunia, yaitu KTT G20. Nama saya Alexi Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, beri like, tulis komentar apa saja di bawah episode ini, dan ikuti kanal Telegram saya. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi, Rusia diundang untuk berpartisipasi dalam KTT G20 di tingkat tertinggi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Kepala Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia, Alexander Pankin. KTT tersebut akan berlangsung pada bulan Desember 2026 di Miami, yaitu di Amerika Serikat. Berikut kutipan dari Pankin. Ada undangan untuk hadir di tingkat tertinggi, tetapi kita lihat nanti saat tanggalnya sudah dekat. Di sini saya ingin menekankan bahwa ketika berbicara tentang kunjungan di tingkat tertinggi, itu berarti undangan tersebut ditujukan langsung kepada presiden negara. Dalam hal ini, diktator botak Vladimir Putin. Dan sekarang Kremlin semakin aktif berusaha menunjukkan bahwa Vladimir Putin benar-benar ditunggu di Miami. Sebelumnya, Sherpa Rusia di G20, Svetlana Lukas, menyatakan bahwa Amerika Serikat sedang bersiap untuk kemungkinan kedatangan Presiden Rusia Vladimir Putin ke acara tersebut, dan mereka mengharapkan partisipasinya. Стран G20. Sebelumnya, juru bicara Vladimir Putin, Dmitry Peskov, menyatakan bahwa Rusia tertarik untuk melanjutkan kerjasama dengan G20. Namun hingga saat ini belum ada keputusan siapa yang akan mewakili Rusia di KTT G20. Berikut kutipan dari Peskov. Belum ada keputusan mengenai partisipasi Putin dalam KTT G20 di Amerika Serikat. Namun, pada setiap KTT sebelumnya, Rusia selalu berpartisipasi pada tingkat yang sesuai. Menjelang KTT, keputusan tentang format partisipasi kami akan diambil. Moskow terus bekerja dalam kerangka G20. Perlu saya catat juga, terakhir kali Vladimir Putin secara langsung menghadiri KTT G20 adalah di Jepang pada tahun 2019 yang lalu. Pada tahun 2022, 2023, dan 2024, delegasi Rusia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Pada tahun 2025, Rusia diwakili oleh Wakil Kepala Administrasi Presiden Federasi Rusia, Maxim Oreskin. Sementara itu, Vladimir Putin sendiri, dia benar-benar takut keluar dari bunkernya. Dia memang pengecut yang benar-benar takut tampil di depan umum. Masalahnya, tahun lalu KTT G20 sebenarnya diadakan di Afrika Selatan. Secara hipotetis, Vladimir Putin bisa saja pergi ke sana secara pribadi. Tapi dia takut akan ditangkap sesuai dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional atas kejahatan berdarah yang dilakukannya terhadap Ukraina dan juga terhadap rakyat Ukraina, termasuk penculikan anak-anak Ukraina. Namun kali ini, Donald Trump benar-benar bisa menyiapkan sambutan meriah untuk Vladimir Putin di Miami. Karena Amerika Serikat bukan merupakan peserta Mahkamah Pidana Internasional, karena mereka tidak meratifikasi Statuta Roma, dan pada tahun 2002 secara resmi menarik tanda tangan mereka dari perjanjian tersebut. Washington secara prinsip tidak mengakui yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap warga negara dan militernya sendiri, karena khawatir akan penuntutan bermotif politik, dan secara aktif menentang penyelidikan oleh pengadilan tersebut. Pertanyaannya adalah untuk mencari tahu apakah Donald Trump mengakui yurisdiksi. Itulah sebabnya si botak aneh ini bebas dari pengadilan pidana tahun lalu. Selain itu, Kremlin sangat memahami bagaimana cara mempengaruhi Donald Trump agar bersikap anti-Eropa dan bagaimana bisa bekerja sama dengannya.
Dan dalam beberapa hari terakhir, seperti yang Anda tahu, Rusia secara aktif menyatakan bahwa justru Eropa yang sedang bersiap untuk perang besar. Sedangkan Donald Trump justru berusaha keras menentang sikap agresif Eropa. Nah, misalnya, Shoigu, dia adalah mantan Menteri Pertahanan Rusia dan sekarang menjadi Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia. Dia telah memperingatkan Finlandia dan negara-negara Baltik sebelumnya bahwa Rusia bisa saja menyerang mereka karena klaim palsu tentang penerbangan drone Ukraina di wilayah mereka untuk menyerang Rusia. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan Shoigu. Akhir-akhir ini semakin sering terjadi serangan drone Ukraina ke Rusia melalui Finlandia dan negara-negara yang seperti orang Rusia yang kurang berpendidikan menyebutnya pri-Baltik. Padahal yang benar adalah negara-negara Baltik. Akibatnya, warga sipil menjadi korban dan infrastruktur sipil mengalami kerusakan yang signifikan. Hal ini bisa terjadi dalam dua kasus. Karena tidak efektifnya sistem pertahanan udara barat atau karena negara-negara tersebut secara sadar mengizinkan penggunaan ruang udara mereka. Dalam kasus terakhir, menurut hukum internasional, ya orang Rusia mengingat hukum internasional, Pasal 51 Piagam PBB tentang hak negara untuk membela diri jika terjadi serangan bersenjata mulai berlaku. Dan hari ini, di Kremlin, mereka sudah menciptakan cerita baru. Wakil Kepala Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia, Alexander Grushko, menyatakan bahwa negara-negara Eropa sedang melatih skenario blokade laut dan perebutan wilayah Kaliningrad dalam latihan pasukan ekspedisi gabungan yang dipimpin oleh Inggris Raya. Menurutnya, aktivitas militer Eropa yang bertanggung jawab atas respons cepat di wilayah Kutub Utara, Atlantik Utara, dan Laut Baltik meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Anehnya, kenapa ya? Mungkin karena di sebelahnya tinggal orang-orang Rusia liar? Grushko juga mengingatkan tentang operasi NATO penjaga Baltik yang diluncurkan setelah terputusnya kabel energi dan komunikasi di dasar Laut Baltik. Dan inilah perwakilan Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut tujuan sebenarnya adalah mengendalikan jalur transportasi internasional dan membatasi pengiriman barang yang dilakukan demi kepentingan Federasi Rusia. Nah sekarang, mari kita ingat siapa saja yang tergabung dalam pasukan ekspedisi gabungan ini. Ini adalah Inggris Raya tentu saja, serta Denmark, Finlandia, Estonia, Islandia, Latvia, Lituania, Belanda, Swedia, dan Norwegia. Koalisi ini dibentuk pada tahun 2015 untuk merespons krisis dengan cepat, menangkal ancaman, dan melaksanakan operasi terutama di wilayah Laut Baltik dan Kutub Utara. Dan ini terjadi setelah Rusia yang kotor melancarkan perang skala penuh terhadap Ukraina. В это же время известно, что Selain itu, lebih condong untuk bekerja sama dengan anggota NATO dari Eropa Timur dan Eropa Utara ini. Itulah sebabnya Kremlin berusaha menunjukkan bahwa mereka siap menyerang negara-negara ini untuk menciptakan ketegangan yang nantinya bisa diselesaikan dengan penuh gaya saat pertemuan pribadi baru antara Trump dan Putin. Namun, selain semua itu, perlu dicatat bahwa Gedung Putih tampak terlalu mencurigakan dalam mengakomodasi keinginan Kremlin. Seperti yang Anda ketahui, sebulan yang lalu Trump telah mencabut sanksi terhadap Rusia, minyak Rusia, dan sekarang, Menteri Keuangan Amerika Scott Bessent menyatakan bahwa ia telah memperpanjang pengecualian dari sanksi minyak terhadap Rusia dan Iran setelah permintaan, seperti yang ia katakan, dari negara-negara rentan yang terkena dampak blokade Selat Hormuz. Hal ini ia sampaikan saat sidang di Senat, namun ia tidak menyebutkan negara-negara misterius mana yang meminta dirinya mencabut sanksi terhadap Rusia. Selama sidang di hadapan Komite Anggaran, Senator dari Partai Demokrat Chris Coons menanyakan kepada Menteri Keuangan Amerika Serikat mengapa pemerintah awalnya menolak memperpanjang pelonggaran sanksi minyak terhadap Rusia, namun kemudian tiba-tiba kembali memberikan pengecualian dari pembatasan tersebut. Saya ingatkan pencabutan sanksi sebelumnya berakhir pada 11 April dan sepertinya pihak Kementerian Keuangan mengatakan sudah tidak akan diperpanjang lagi. Namun pada 16 April tiba-tiba diperpanjang. Coons mencatat bahwa Rusia mendapatkan tambahan pendapatan sebesar $150 juta setiap harinya. Dan uang ini tidak hanya digunakan untuk membunuh orang Ukraina, tetapi juga agar Rusia menggunakan pendapatannya untuk mendukung Iran dengan drone dan data intelijen sehingga bisa membunuh tentara Amerika juga. Dan untuk semua ini, Menteri Keuangan Ayas Sikat mengakui bahwa ya, Rusia mendapat keuntungan dari pencabutan sanksi. Meskipun sebelumnya, saya ingatkan, orang yang sama, Bessent, menyatakan bahwa tidak, jangan berpikir begitu. Kami memang mencabut sanksi, tapi Rusia tetap tidak akan mendapatkan apa-apa. Pada saat yang sama, dia menyatakan bahwa tanpa hal ini,
harga minyak dunia akan mencapai $150 per barel, bukan 100. Sehingga katanya, konsumen Amerika justru diuntungkan. Selain itu, menurut Beson, AS memutuskan untuk kembali melonggarkan sanksi terhadap Rusia dan Iran karena permintaan dari sekitar 10 negara yang terkena dampak kenaikan harga energi dunia. Dia menambahkan bahwa Washington sebenarnya tidak berencana mengambil keputusan seperti itu, tetapi sekitar 10 negara sangat memohon kepada Donald Trump dan Trump berkata, "Ya mau bagaimana lagi, saya sebenarnya tidak ingin, tentu saja, mencabut sanksi terhadap Rusia, tapi mereka meminta saya, ya apa yang bisa saya lakukan?" Dan selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan Scott Bessent. Minggu lalu adalah Minggu Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Dan pada hari Rabu, saya yakin bahwa kami tidak akan melakukannya, yaitu tidak akan memperpanjang pencabutan sanksi. Namun, saya didatangi oleh perwakilan dari lebih dari 10 negara yang paling rentan dan termiskin dalam hal energi, dan mereka meminta kami untuk memperpanjang pencabutan sanksi tersebut. Ketika ditanya negara mana saja itu, Beson entah kenapa tidak menjawab. Jadi saya bisa berasumsi bahwa tidak ada yang pernah mengajukan permintaan itu kepada Beson. Ini murni keputusan dari administrasi Donald Trump. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis. Pendapat dan kesimpulan Anda silahkan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan saluran ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, Anda bisa melakukannya secara finansial melalui donasi apapun lewat tautan dan informasi rekening di deskripsi video ini, atau melalui kode QR yang ada di layar Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja untuk kali ini, jaga diri Anda baik-baik, sampai jumpa semuanya.